Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Khairul Kondasyah dengan NIM 190510079. Dengan video ini saya ingin memaparkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Arif Rahman selaku dosen mata kuliah Hukum Jaminan. Baik, topik kali ini saya ingin membahas tentang bank garansi. Pengertian bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank. Bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. Apabila di kemudian hari ternyata si penjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan. Manfaat bank garansi. Yang pertama, sebagai penerima biaya administrasi dalam bentuk provisi atau komisi. Dan kedua, sebagai pelayanan kepada nasabahnya agar nasabah menjadi loyal kepada bank. Yang ketiga, pengendapan dana setor jaminan yang merupakan dana murah. Tujuan bank garansi. Yang pertama, memberikan rasa aman bagi bank atau pihak lain. Yang kedua, untuk pihak bank garansi memudahkan transaksi nasabah. Yang ketiga, dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan. Yang keempat, mendapatkan keuntungan. Yang kelima, untuk pemegang jaminan memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak mengalami kerugian. Bank garansi menurut pengertian tercantum dalam SK Direksi BI nomor 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 dan SEBI nomor 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991 adalah: yang pertama, garansi atau jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cedera janji atau wanit prestasi. Dan yang kedua, garansi dalam bentuk penandatangan kedua dan seterusnya atas surat berharga dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank yang dijamin cedera janji. Ketiga, garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank. Kemudian ada pihak-pihak dalam pemberian bank garansi. Yang pertama, bank sebagai yang memberikan jaminan disebut penjamin. Yang kedua, nasabah sebagai pihak yang dijamin disebut terjamin. Dan yang ketiga, pihak yang menerima jaminan disebut penerima jaminan, merupakan pihak ketiga. Kemudian ada syarat-syarat pemberian bank garansi. Yang pertama, dalam setiap perjanjian harus memuat judul garansi bank atau bank garansi. Dan yang kedua, tertera nama dan alamat bank pemberi garansi. Yang ketiga, ada tanggal penerbitan garansi bank. Yang keempat, jenis transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan bank. Yang kelima, ada jaminan nominal uang yang dijamin oleh bank. Yang keenam, tanggal mulai berlakunya dan berakhirnya bank garansi. Yang ketujuh, penegasan batas waktu klaim. Dan yang ke-8, bila terjadi wan prestasi, harus tercantum pernyataan bahwa bank penjamin akan memenuhi pembayaran dengan ketentuan yang dipilihnya, yakni dengan terlebih dahulu menyita dan menjual harta benda si penerima jaminan bank untuk melunasi utangnya sesuai dengan pasal 1813 KUH Perdata. Larangan dalam menerbitkan bank garansi. Yang pertama, garansi bank tidak boleh memuat syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk diberlakunya garansi bank tersebut, dan ketentuan bahwa garansi bank boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Dan yang kedua, bank dilarang memberikan garansi untuk kredit yang diberikan atau untuk dana yang diterima oleh bank lain. Yang ketiga, bank dilarang memberikan jaminan dalam rupiah untuk kepentingan bukan penduduk. Yang keempat, bank umum dilarang memberikan garansi bank berjangka menengah dan panjang kepada pengusaha non-pribumi dalam jangka pengadaan barang modal. Kemudian ada jenis-jenis bank garansi berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, ada bank garansi untuk jaminan tender dalam negeri. Bank garansi jenis ini diberikan kepada peserta tender yang diadakan oleh pihak di Indonesia dalam rangka suatu proyek atau suatu pesanan. Yang kedua, bank garansi untuk jaminan penerima uang muka. Dalam suatu kontrak kerja atau pemilihan suatu proyek atau barang, ada kalanya pemilihan proyek atau barang memberikan uang muka kepada pelaksana
proyek atau pembeli barang lebih dahulu, sehingga atas penyerahan barang tersebut diperlukan adanya bank garansi. Kemudian yang ketiga, bank garansi untuk bea cukai guna penangguhan bea masuk. Bank garansi jenis ini diberikan pada importir yang memasukkan barang dalam negeri. Yang keempat, bank garansi untuk bea cukai guna penangguhan pembayaran pita cukai atau tembakau. Bank garansi jenis ini biasanya diberikan kepada perusahaan rokok besar yang bonafide. Yang kelima, bank garansi untuk penyalur atau agen sehubungan dengan transaksi dalam rangka penunjukan oleh produsen maupun non-produsen. Kemudian ada jenis bank garansi berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada bid bond, yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender atau penawaran atas suatu proyek. Yang kedua ada performance bond, yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin performance salah satu pihak dalam suatu transaksi. Advance, yang ketiga yaitu advance, bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran yang terlebih dahulu diterima oleh pemohon bank garansi dari pemilik proyek atau pemberi order, baik dalam bentuk uang muka, pembayaran termin maupun keseluruhan nilai proyek. Yang terakhir ada maintenance bond, yaitu adanya jaminan pemeliharaan atas nilai proyek untuk perbaikan terhadap keuangan dari pekerjaan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.